Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu tentang hukum yang ketiga, yaitu hukum jawaz. Nah, tentang pengertian jawaz itu sudah kita bahas dalam pembahasan sebelumnya. Sekarang kita membahas kembali tentang contoh daripada jawaz itu, atau contoh daripada jaiz akli itu. Sekarang kita mengatakan wa inna idza qata'na an-nadhara 'anil 'adati lam takun amthalu hadhihi al-asya'i bi'aghrabi min khalqil insani alladhi yakunu awalan turaban. Wa inna, dan sesungguhnya kita, idza qata'na an-nadhar, apabila kita putus pandangan kita, apabila kita putus pemikiran kita, anil adati, daripada adat, kata pandangan kita kalau sekiranya ada adat, nah fokus pandangan kita adat itu kita anggap tidak ada, kita putuskan adat dari sana, artinya kita anggap ini bukan adat, kita keluarkan adat di sana. Lam takun amsalu hadhil asya'i, maka tidak adalah misal-misal ini sesuatu kalau kita tidak menganggapnya adat, maka misal-misal yang akan kita sebutkan ini, kata pengarang kitab kita, bi aghrabi min khalqil insani, ya, tidak adalah itu lebih aghrab, ya, tidak ada yang lebih aneh min khalqil insani, daripada penciptaan manusia itu sendiri, yang alladhi yakunu awalan turaban, yang adalah awal penciptaan manusia itu adalah tanah. Kalau kita kesampingkan adat, kalau bukan karena faktor adat, nah tentu penciptaan manusia yang berasal dari tanah itu adalah aghrab, itu yang paling aneh. Tidak ada lagi yang lebih aneh daripada itu. Yang paling aneh dari semua itu, kalau bukan karena adat, adalah penciptaan manusia. Perhatikan, pertama kata pengarang kitab kita, awalan turaban, manusia itu asalnya dari tanah. Tsumma yanqalibu nabatan, kemudian tanah itu berubah, dia menjadi nabatan, menjadi tumbuh-tumbuhan. Manusia berasal dari tanah, tanah mengalami perubahan sehingga di tanah itu ada tumbuh-tumbuhan. Tsumma ridaan, kemudian tumbuh-tumbuhan tadi berubah menjadi apa? Menjadi ridaan, menjadi makanan. Summa daman, kemudian dimakan oleh manusia. Summa daman, kemudian makanan itu berubah menjadi darah. Summa nutfatan, kemudian dia berubah menjadi nutfah, berubah menjadi mani. Summa alaqatan, kemudian mani tadi berubah menjadi alaqah, menjadi gumpalan darah. Summa mudghatan, kemudian gumpalan darah tadi berubah menjadi mudghah, ya, berubah menjadi gumpalan daging. Kemudian singkat cerita, summa hayawanan natiqan, kemudian berubah lagi menjadi hayawan dan natiqan, menjadi hewan yang bisa berpikir. Menjadi hewan yang bisa berpikir di sini maksudnya adalah manusia. Karena manusia itu seperti hewan, memiliki banyak kesamaan dengan hewan, sehingga dalam ilmu mantik dikatakan bahwasanya al-insan hayawanun natiqun. Insan itu, manusia itu adalah hewan yang natiq, hewan yang bisa bertutur dia. Sehingga ini tadi yang asalnya adalah tanah menumbuhkan tanaman, ya, menjadi makanan tanaman itu, kemudian makanan itu berubah menjadi darah, berubah menjadi nutfah, berubah menjadi alaqah, kemudian berubah menjadi mudghah, sehingga menjadi manusia sami'an basiran, yang bisa mendengar. Manusia itu basiran, dan juga bisa melihat. Tsumma yasiru aliman muhaqqiqan, kemudian dia berubah pula menjadi aliman, ya, seorang alim yang muhaqqiqan, yang muhakkik, seorang alim yang benar-benar alim. Wa hakiman mudaqqiqan, menjadi seorang hakim, menjadi seorang yang bijaksana. Mudaqqiqan, yang mendalam. Artinya asalnya adalah tanah, dia makan sesuatu yang dari tanah. Yang makanan tadi berubah menjadi darah, berubah menjadi nutfah, berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, kemudian muncul lagi manusia baru. Ini yang paling aneh, kata pengarang kitab kita. Namun kenapa kita tidak menganggapnya aneh? Karena sudah menjadi adat. Coba kalau tidak ini adat, maka ini adalah yang paling aneh, ya. Begitu juga
Contoh yang lainnya, walaulal adatu lakana min aghrabil gharaibi indal aqli annal matara yanzilu alal ardi turabiyati fayanbutu bihi anwa'al ashjari wal azhari wal athmaril mutanawwi'atil alwani wat tu'umi war rawaihi wal khawasi. Walaulah adatu, dan berikutnya, dan kalaulah tidak karena adat, lakana pasti adalah min aghrabil gharaibi, dari yang paling aneh, dari yang aneh. Aneh itu apa? Indal akli, di sisi akal. Kalau kita kesampingkan lagi adat, tadi manusia itu yang paling aneh, tapi karena adat menjadi biasa saja. Nah, contoh yang lain, kalaupun juga bukan karena adat, kalau kita kesampingkan lagi adat, kalau adat tidak kita masukkan di sana, apa kata pengarang kitab kita? Lakana pasti adalah min aghrabil gharaib, dari yang paling aneh, dari yang aneh-aneh itu di sisi akal kita akan menganggapnya paling aneh kalau bukan karena adat, tapi menjadi biasa gara-gara adat. Apa? Annal matara, bahwasanya hujan, kita perhatikan hujan, yanzilu alal ardi turabiyati, yang hujan itu turun ke atas bumi tanah, ya. Hujan itu turun ke atas bumi, yang buminya dalam bentuk tanah. Karena nanti ada juga hujan yang tidak turun ke bumi yang tanah, bisa turun ke sungai, bisa turun ke danau, bisa turun ke laut. Nah, kita perhatikan hujan itu, kata pengarang kita hujan itu turunnya ke tanah. Apa terjadi? Payan butu bihi, maka tanah tadi menumbuhkan dengan hujan tadi anwa al ashjari, ya, bermacam-macam asjar, bermacam-macam pohon. Tanahnya sama, hujannya sama, tapi pohonnya beda-beda. Ya, ada pohon beringin, ada pohon kapuk, dan pohon-pohon yang lainnya. Wal azhar, juga menumbuhkan bermacam-macam azhar, bunga-bunga, ada melati tumbuh di sana, ada mawar tumbuh di sana, dan bunga-bunga yang lainnya juga begitu. Wal athmaril mutanawwi'ati, begitu juga ada buah-buahan yang mutanawwi'ah, yang bermacam-macam. Apa macamnya? Al alwani, ya, warnanya beda-beda. Wat tu'umi, rasanya berbeda. War rawaihi, baunya juga berbeda. Wal khawasi, dan khasnya juga berbeda. Hujannya sama, tanahnya sama, tapi tumbuh di sana buah-buahan yang bermacam-macam. Ada yang merasa asam, ada yang merasa manis, ada baunya bermacam-macam juga, ya. Ini menunjukkan bahwasanya ini yang paling aneh, kata pengarang kitab kita. Namun menjadi tidak aneh lagi, kenapa? Karena dia sudah menjadi adat, karena sudah sering dilihat, karena sudah sering diperhatikan, sehingga akal manusia menganggapnya biasa saja. Karena memang dari dulu begitu. Ketika anak durian tumbuh, maka dia akan memunculkan buah durian. Yang buah durian itu rasanya begini, baunya begini, ciri khasnya begitu. Dia akan berbeda nanti dengan buah-buah yang lain, ya. Dia akan berbeda dengan buah duku, dia akan berbeda dengan buah rambutan. Nah, secara adat, akal sudah tidak lagi menganggapnya aneh, karena dia sudah menjadi adat kebiasaan. Tapi kalau bukan adat, kok bisa hujannya sama, tanahnya sama, tumbuhannya beda? Tapi gara-gara adat semua menjadi biasa, ya. Pengarang kitab kita memberikan contoh yang lain lagi. Walau lal adatu lakana min a'jabil ajaibi anna shiraratan saghiratan takhruju min qadhi hadidatin ala hajarin fatabtali'u madinatan kabiratan bi ahliha wa jami'i ma fiha wa tusayyiruhum rimadan. Ya, walau lala adatu, pengarang kitab kita memberikan contoh lagi. Walau lala ada, kalau bukan karena adat, kalau bukan karena kebiasaan, lakana pasti adalah min ajabil ajaibi, yang paling ajaib dari yang ajaib itu. Yang ajaib itu banyak, ini yang paling ajaib, kata pengarang kitab kita. Anna syiraratan saghiratan, bahwa adanya percikan saghiratan yang kecil, ada percikan yang kecil, yang percikan itu takhruju min qadhi hadidin, yang berasal daripada gesekan besi. Ya, besi itu kalau digesek ala hajarin, di atas batu. Kalau besi itu ditokok-tokokkan kepada batu, ada percikan kecil. Yang percikan kecil itu apa anehnya? Fatabatali'u madinatan kabiratan, dia akan melahap, dia akan menghancurkan satu kota yang besar, bi ahliha, lengkap dengan penduduknya.
wa jami'i ma fiha, dan semua yang ada dalam kota itu, bangunan-bangunannya, rumah-rumahnya, pasar-pasarnya, taman-tamannya, gara-gara percikan yang kecil muncul dari gesekan batu ini tadi, gesekan besi ini tadi, dia bisa menghancurkan satu kota yang besar. Dia bisa menghanguskan manusia-manusia dalam kota itu. Dia bisa menghancurkan apa-apa saja yang ada dalam kota-kota itu, ya. Wa tusayyiruhum rimadan, sehingga mereka semua berubah menjadi abu. Percikan api yang kecil bisa menghancurkan satu kota. Sama halnya mungkin kalau kita buat lebih ke bahasa sederhana kita, ya, satu puntung rokok bisa menyebabkan kebakaran hutan. Yang kebakaran hutan itu menimbulkan asap, kabut asap yang pekat, sehingga bisa membakar hutan beberapa kecamatan hingga berprovinsi-provinsi. Yang kemudian asap itu nanti menjadi kabut yang tebal, sehingga bisa menghalangi penerbangan pesawat, menghalangi jarak pandang, menimbulkan banyak penyakit. Ini diawali seumpama sepuntung rokok yang kecil. Sama seperti contoh tadi, ya, percikan api yang kecil bisa menghancurkan kota. Kalau bukan karena adat biasanya, tentu ini yang paling aneh. Mungkin percikan api yang begitu kecil bisa menghancurkan kota. Ini yang paling ajaib. Tapi karena dia adat, ya, karena adatnya begitu, api yang kecil dia akan membakar benda yang kecil juga. Namun lama-lama kecil ini menjadi besar apinya. Dia tidak jadi begitu saja. Dia tidak jadi begitu saja. Namun pembakaran itu bertahap-tahap sehingga api itu menjadi sesuatu yang sangat besar. Dia melahap hutan, dia melahap kebun-kebun, sehingga terjadilah kebakaran hutan, ya. Sehingga adalah kabut asap dan segala macamnya. Kalau bukan adat, kata pengarang kitab kita, ini paling ajaib ini. Api kecil bisa menghentikan penerbangan pesawat udara. Api yang kecil bisa menghanguskan hutan-hutan yang beratus-ratus ribu, akan beribu-ribu hektar itu. Dan seterusnya. Contoh yang lain, kata pengarang kitab kita, ada lagi yang lebih wow lagi, yang lebih wah lagi daripada contoh-contoh yang tadi, ya. Walau lal adatu lakana min ab'adi syai'in anit tasdiki anna quwwatan ghaira mar'iyatan tahsulu min tafa'ili ba'dil ajza'i fatuharrikul ajsamal 'azimata wa tajurrul athqalal jasimata wa tatanaqadu biwasitatiha afkarul bashari fi aqtaril ardi syasi'ati walujajil biharil wasi'ati. Apa kata pengarang kitab kita? Walaulal ada. Dan kalaulah tidak karena adat juga, lakana min ab'adi syai'in, pasti adalah ini yang paling jauh sesuatu. Ini yang paling jauh anit tasdik, daripada pembenaran akal. Ini yang paling jauh akal kita bisa membenarkannya. Ya, tadi yang aneh-aneh, sekarang ini yang paling tidak masuk akal. Tapi gara-gara adat, karena sudah menjadi kebiasaan, orang anggapnya biasa. Tapi kalau bukan karena adat, ini yang paling jauh masuk akalnya. Apa? Anna kuwatan, bahwasanya ada suatu kekuatan. Yang kekuatan itu ghairu mar'iyah. Ya, yang kekuatan itu ghairu mar'iyah, kekuatan yang tidak bisa mar'iyah dia. Ya, yang dia tidak bisa melihat. Kekuatan tidak bisa melihat, tidak bisa dilihat, tak nampak. Ya. Dia tidak bisa melihat, kita juga tidak bisa melihatnya. Tapi apa yang terjadi? Tahsulu min tafa'ili. Dari mana asalnya? Tahsulu dia adalah hasil min tafa'ili ba'dil ajza. Daripada tafa'il, ya, saling min tafa'ul, dari min tafa'uli, dia berasal min tafa'uli dari beberapa fi'il ba'dil ajza, sebagian juzuk, sebagian bagian-bagian tentu. Artinya kekuatan yang tak nampak ini berasal dari adanya semacam tafa'ul, ya, interaksi dari beberapa ajza, bagian-bagian dari beberapa komponen-komponen. Ada dari apa namanya, interaksi antar komponen ini, dia memunculkan kekuatan. Ini kekuatannya tak bisa dilihat, kekuatan yang tak nampak. Kekuatan itu tidak bisa melihat, kita pun juga tidak bisa melihat, tapi dia ada. Dia adalah hasil daripada interaksi antar komponen itu. Tapi apa yang dia dapatkan, apa yang dia hasilkan? Fatuharriku al-ajsam al-azimata. Kekuatan yang tidak nampak ini,
itu bisa dia tuharrik, dia bisa menggerakkan al-ajsam al-azimata. Ada jisim yang sangat besar, itu dia bisa gerakkan. Ada benda yang sangat besar, dia bisa menggerakkan benda besarnya itu ya. Wa tajurrul athqal al-jasimata, dia juga bisa menggerakkan apa? Bisa menjalankan al-athqal al-jasima, yang paling berat jisim. Ada benda yang besar, ya benda yang besar itu bisa dia gerakkan. Benda yang besar, benda yang berat itu ya bisa dia jalankan. Watatana qadu biwasitatiha, dan dia juga bisa tatanaqal ya. Dia bisa memindahkan biwasitatiha dengan perantaranya ya, melalui perantara dia, karena dia bisa memindahkan apa? Afkarul basyari, pikiran-pikiran manusia. Ketika manusia berpikir dengan perantara dia, pikiran itu bisa sampai, bisa pindah. Fi aqtaril ardi syasi'ati ya, pada aktor ya, pada melintasi bumi asyasi'ah yang luas. Bumi ini begitu luas. Kita ada di Indonesia, kita ada di Jambi, tapi pikiran kita melalui perantara dia itu bisa sampai ke Amerika. Pikiran kita yang ada di Jambi ini dengan perantara dia, dengan perantara ia, bisa sampai ke Arab Saudi sana. Ini yang paling jauh akal kita untuk bisa membenarkannya. Benda ini tidak bisa kita lihat, dia juga tidak bisa melihat kita, tapi dia bisa menggerakkan yang berat, menggerakkan yang besar. Pikiran kita yang ada di sini itu sampai menyebar kepada seluruh dunia. Walujajil biharil wasi'ati, dia bisa menyeberangi lautan yang luas. Ya, dari Indonesia ke Amerika, berapa luas lautan yang harus diseberangi? Itu bisa dia seberangi melalui pikiran manusia, bisa menyeberangi dengan cepat lautan yang luas itu melalui perantaraan kekuatan ini. Kekuatan apakah itu? Ya, karena kita mengatakan ala wahiyal quwwatul kahrubaiyah. Ketahuilah, dia adalah kekuatan listrik. Ya, dengan listrik kita bicara sekarang. Maka apa yang kita sampaikan sekarang bisa menyebar kepada seluruh penjuru dunia tanpa perlu kita bergerak, tanpa perlu kita meninggalkan rumah. Sebagai contoh, uraian kita pada kesempatan ini, uraian kita saat sekarang ini melalui perantaraan listrik. Apa yang kita sampaikan sekarang itu bisa menyebar kepada seluruh penjuru dunia tanpa perlu kita meninggalkan tempat ini. Dengan perantaraan listrik, maka itu menyebar. Apa maknanya? Pembicaraan kita saat ini direkam oleh perangkat, direkam oleh telepon pintar, direkam oleh handphone. Yang handphone itu bergerak menggunakan daya listrik. Ada baterainya. Yang baterai itu nanti mengaliri seluruh komponen-komponen handphone, sehingga handphone bisa bergerak. Kameranya bisa diaktifkan untuk merekam aktivitas kita malam ini, bisa merekam penyampaian kita malam ini. Kemudian dengan perantara listrik ini disebarkan dengan menggunakan sinyal. Yang sinyal itu tower-towernya menggunakan pembangkit tenaga listrik, sehingga sinyal itu bisa tersebar dengan cepat. Dan pesan ini, apa yang kita sampaikan pada saat ini, apa yang kita pesankan diterima oleh perangkat handphone yang lain, diterima oleh laptop yang lain yang juga menggunakan perantara di listrik. Coba kalau listriknya tidak ada, perangkat-perangkat ini tidak bisa digunakan. Ya, pembangkit tower-tower sinyal tidak bisa menyampaikan sinyal karena tidak ada listrik yang menjadi tenaganya. Jadi dengan perantara listrik, dengan perantara kekuatan kahruba ini yang tak nampak ini, ya, pemikiran manusia bisa menyeberangi lautan yang luas. Pemikiran manusia bisa melintasi penjuru bumi ini yang begitu luas dalam waktu singkat. Inilah hebatnya kekuatan listrik. Apa kata pengarang kita? Kalau bukan adat, ya, kalau bukan adat, ini yang paling jauh akal kita tidak bisa membenarkannya. Bagaimana mungkin kita bisa membenarkan sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Ya, dengan kekuatan listrik, begitu luas lautan, menyeberang begitu saja. Kita sampaikan sekarang, maka seketika itu juga bisa diterima oleh orang lain di tempat yang berjauhan. Ya, kita tahu adanya seperti ya telepon, bicara di tempat yang jauh, dari satu tempat ke tempat yang lain bisa dengan mudah. Kemudian perkembangan teknologi bukan hanya suara, kita juga bisa melihat
gambar videonya secara langsung, video call kita sebut. Ini juga menggunakan perantara kekuatan listrik. Coba kalau listrik padam, ya, perangkat tidak bisa digunakan karena tidak dialiri listrik, baterainya kosong, tidak bisa lagi diisi. Tower sinyal, ya, tidak lagi dialiri listrik, maka sinyal akan padam. Dengan begitu, ya, tidak ada manfaat sama sekali. Tapi dengan kekuatan listrik, kata pengarang kitab kita, ini kalau bukan adat, kita tidak lagi aneh. Kenapa? Ya, semua orang menggenggam handphone, semua orang terbiasa menggunakan sinyal, semua orang terbiasa menggunakan perangkat elektronik. Dan yang apalagi sekarang perkembangan zaman begitu pesat, maka perangkat ini tidak lagi menjadi sesuatu yang aneh. Mungkin zaman dulu, ya, zaman dulu ada sebuah keanehan kalau ada orang bicara sendiri. Namun zaman sekarang itu biasa. Karena sebenarnya hakikatnya dia tidak bicara sendiri, dia berbicara di hadapan perangkat yang ditenagai oleh listrik, yang menyampaikan pesan-pesannya kepada orang yang jauh, yang juga menggunakan perangkat yang diperantarai oleh kekuatan listrik. Inilah kata pengarang kitab kita, kalau bukan kebiasaan, kalau bukan karena ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, menjadi kebiasaan manusia, ini yang paling jauh akal kita untuk bisa membenarkannya. Nah, ini luar biasa karena cukup jarang, bahkan bisa dikatakan sulit mencari kitab tauhid yang bicara tentang listrik sebagai contohnya ini, ya. Apa kata pengarang kitab kita? Ila ghairi dzalika minal kainatil lati ma zalat qarabatuha anil unquli illa takarrara wuqu'uha bainana. Ila ghairi dzalika, dan ya selain itulah, dan masih banyak lagi yang lain minal kainati, daripada keadaan-keadaan kainat yang lain. Artinya masih banyak lagi contoh-contoh yang sebenarnya kalau bukan karena adat, akal kita tidak bisa menerima, tapi karena dia adat, ya, maka dia biasa saja. Allati ma zalat gharabatuha anil uquli, yang tidak hilang keanehannya itu dari akal kita, illa takarrara wuqu'uha, kecuali karena telah berulang-ulang oleh terjadinya sesuatu itu bainana di antara kita. Karena itu sudah sering terjadi, sudah berulang-ulang, sudah takarrar, ya, sudah takrir, ya, sudah terjadi bahkan lintas generasi, maka tidak ada lagi yang aneh. Kalau dulu mungkin dikatakan saya akan terbang ke Jakarta nanti sore, maka zaman dulu mungkin kata-katanya kata-kata yang aneh, bisa dikatakan gila orang yang menyebut. Namun zaman sekarang bisa saja, sore ini saya terbang ke Jakarta, artinya dia menggunakan alat untuk terbang, pesawat terbang. Maka dia bisa katakan saya terbang nanti sore, besok pagi saya terbang lagi. Nah begitu. Ini tidak lagi menjadi aneh di masa sekarang karena sudah menjadi adat, karena sudah berulang-ulang terjadi, ya. Wala farqa baina hadhil asya'il 'adiyatil wuqu'i wa baina tilkal asya'i ghairil 'adiyatil wuqu'i illa husulul 'adati fil ula duna tsaniyati, ya. Wala farqa, dan tidak ada beda antara hadhil asya', ini sesuatu yang 'adiyatil wuqu', yang menjadi adat terjadinya, ya. Sebenarnya tidak ada beda antara yang sudah menjadi adat, wa baina tilkal asya', dan antara itu sesuatu yang ghairil 'adiyatil wuqu', dengan sesuatu yang tidak adat terjadinya, illa husulul 'adati fil ula, kecuali hasil adat itu fil ula, pada yang pertama, duna saniyah, pada yang kedua, bukan pada yang kedua. Sebenarnya ada sesuatu yang sudah sering terjadi, dan ada nanti peristiwa langka, ya, peristiwa langka yang jarang terjadi, yang bahkan mungkin belum pernah terjadi. Sebenarnya sama saja, peristiwa langka itu menjadi aneh karena dia jarang terjadi. Tapi kalau dia sudah sering terjadi, maka tidak aneh lagi. Mungkin di Jambi kalau ada hujan es, ini peristiwa aneh, ya, peristiwa aneh. Tapi di Jepang hujan es itu biasa saja, ya, biasa. Sama mungkin di Jambi banjir itu hal biasa. Tapi kalau di kota Mekah banjir, ini peristiwa yang aneh. Tapi sama saja, banjirnya kota Mekah, banjirnya kota Jambi adalah sama-sama banjir yang mudah diterima oleh akal. Hanya saja mungkin di tempat lain ini jarang terjadi. Maka kata pengarang kitab kita, baik yang adan maupun yang tidak adan itu sama saja, ya, itu sama saja. Hanya bedanya, ya, yang satu sudah jadi adat, sudah biasa, yang satu lagi menjadi barang langka, menjadi peristiwa langka. Kita merasa aneh karena langka saja, tapi kalau tidak langka itu biasa, ya. Itu kata pengarang kitab kita. Wa illa fa idza nazarna fid dalilil aqli
wajadna anna kullan minhuma jaizul wuku'i wa dakhilu tahta tasarrufi qudrati mujidil alami alladhi ibtada'a hadhil akwana wa awda'aha minal asrari ma tahtaru fihil afkaru. Wa illa, dan kecuali apa? Fa'idha nazon, apabila kita perhatikan, kata mengenang kitab kita, fit dalilil akli, pada dalil akal. Ya, kalau kita pikir pada pembuktian akal, pada dalil akal, wajadna, maka kita dapati anna kullan minhuma, bahwasanya tiap-tiap dari keduanya, baik yang adat tadi maupun yang tidak adat, ya, baik yang sudah biasa maupun yang langka itu, kullan minhuma jaizul wuku, itu boleh saja terjadi. Wadakhilu tahta tasarrufi qudrati mujidil alami, dan itu semua masuk ke dalam tasarruf, dalam perubahan, dalam kendali apa? Qudrati mujidil alami, ya, kudratnya sang pencipta alam. Alladzi ibtada'a, yang telah ibtada'a hadhil akwani, ya, yang telah menjadikan ini akwan, ini keadaan-keadaan, wa auda'aha, yang telah meninggalkan akannya itu minal asrori, daripada rahasia ma tahtaru fihil afkar, apa-apa yang menjadi tahtaru, ya, mengherankan, membingungkan padanya al afkaru, oleh pikiran-pikiran, ya. Sebenarnya ini masuk dalam ketentuan Tuhan, tidak ada yang aneh, hanya saja mungkin pada yang langkah-langkah itu, yang aneh-aneh itu nanti adalah ciptaan Tuhan, adalah buatan pencipta alam. Hanya saja dia bisa meninggalkan ada rahasia-rahasia yang itu bisa membuat akal pikiran manusia menjadi tahtar, ya, menjadi heran, menjadi bingung, itu saja, ya. Apalagi kemudian berikutnya kata pengarang kitab kita, waliyu'lam anna tilkal jaizati ghairal adiyati hiya allati ja'alallahu ta'ala wuku'aha ala aidir rusuli alaihimus salatu wassalamu mu'jizatan lahum. Dan waliyu'lam, dan hendaknya diketahui, kata pengarang kitab kita, anna tilkal jaizati, bahwasanya itu yang jaiz ghairal adiyati, yang jaiznya itu tidak adat. Ya, nanti ada jaiz adat, ada jaiz yang tidak adat itu. Kalau dia hiyallati ja'alallahu ta'ala, kalau dia menjadikannya oleh Allah ta'ala, kalau Allah jadikan dia wuku'aha, akan kejadiannya ala aidir rusuli, di atas tangannya para rasul alaihimus salatu wassalam mu'jizatan lahum, sebagai mukjizat bagi mereka. Nanti ada yang tidak adat, ini terjadi pada para rasul. Ini adalah sebuah mukjizat bagi mereka, ya. Syahidatan bisidqihim fima yukhbiruna bihi anhu ta'ala. Ini menjadi syahidah, ya, menjadi saksi bisidqihim, dengan kebenaran mereka para rasul itu pada apa-apa yang yujbiruna, yang mengalahkan mereka itu bihi, dengannya, dari Allah Ta'ala, ya. Kama sayati syarhu hadza fil mabahisil atiyati insyaallah taala. Sebagaimana akan datang penjelasan ini pada pembahasan-pembahasan berikutnya insyaallah taala, ya. Nanti kalau ada peristiwa aneh, ada yang jaiz, yang tidak adat, tapi itu terjadi pada para rasul, terjadi di tangannya para rasul, ya, itu namanya mukjizat. Itu untuk melemahkan orang-orang yang menentang mereka. Nah, untuk pembahasan ini nanti, ya, ada pembahasan khusus nanti, ya, ada pembahasan khusus tentang masalah mukjizatnya para rasul. Namun intinya, kata pengarang kita, baik adan maupun tidak adan, ya, dia boleh saja terjadi. Palingan ya hanya merasa aneh saja, terasa aneh, ya, itu saja. Baiklah, kita cukupkan dulu pembahasan kita sampai di sini. Dengan ini berakhir pula mukaddimah kitab kita. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke dalam bab yang baru, al-babul awal fi bayanil iman billahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.